DPR dan pemerintah resmi menyetujui RUU APBN 2025. Meski telah disetujui, APBN 2025 ini sempat menuai perdebatan. Pasalnya, rincian penggunaan anggaran kementerian lembaga masih bisa berubah di kemudian hari meski RAPBN 2025 sudah disepakati. Artinya, pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bisa leluasa menyesuaikan anggaran untuk kepentingan pemerintahannya. Lalu apa dampaknya jika pemerintah diberi kewenangan penuh untuk mengelola APBN? Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah Selasa 17 September 2024, sempat terjadi perdebatan yang alot dan panjang mengenai detail penggunaan anggaran tersebut, terutama dari fraksi PDIP. Perwakilan dari fraksi PDIP menilai pemerintah semestinya sudah mencantumkan rincian penggunaan anggaran setiap kementerian lembaga dalam lampiran RUU APBN 2025. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR mengungkapkan, alasan rincian peruntukan anggaran kementerian lembaga itu belum bisa dimasukkan dalam RUU APBN 2025. Mungkin untuk supaya tidak sampai nanti pelaksanaan Undang-Undang APBN itu tertunda, karena barangkali ada kementerian dan komisinya belum membahas seperti yang dibahas di Komisi 11, maka kita menyebutkannya dengan dimaksudkan pada ayat 2 diatur dalam Perpres. Selain APBN yang fleksibel, sebelumnya sorotan juga terjadi dalam rencana penggunaan anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya ialah rencana penggunaan cadangan belanja dalam RAPBN 2025. Akibatnya, kini cadangan belanja RAPBN 2025 tersisa 491,2 triliun rupiah, yang salah satunya disisihkan untuk kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga baru. Untuk apa aja sih sebenarnya cadangan belanja RAPBN ini digunakan? Ada sejumlah program prioritas yang masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025. Salah satunya program makan bergizi gratis yang memakan anggaran hingga 71 triliun rupiah. Program ini akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian ada program renovasi sekolah dengan anggaran 20 triliun rupiah dan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 2 triliun rupiah. Program ini berada di bawah Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kemenak. Lalu ada program pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 3,2 triliun rupiah dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran 1,8 triliun rupiah yang dikelola Kementerian Kesehatan. Terakhir, program Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan anggaran 15 triliun rupiah yang dikelola Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Berbagai perubahan itu membuat dana cadangan dalam pos program pengelolaan belanja lainnya turun dari awalnya 665,14 triliun rupiah versi RAPBN 2025 menjadi 556,65 triliun rupiah versi postur sementara, dan turun lagi menjadi 491,22 triliun rupiah versi kesepakatan panja. Apa kira-kira ya dampak fleksibilitas APBN dan penggunaan cadangan APBN ini terhadap perekonomian kita? Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal mengatakan, fleksibilitas anggaran dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, hal itu memberikan fleksibilitas dan memudahkan kinerja pemerintahan baru. Namun di sisi lain, tradisi baru ini perlu hati-hati dijalankan agar tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin tata kelola keuangan negara. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira menyoroti penggunaan cadangan APBN untuk mengakomodasi program unggulan Prabowo Gibran. Jadi ada hal yang tidak kreatif di sini terlihat sampai mengutak-atik dana cadangan. Dan ini kan juga punya resiko. Indonesia itu dari Januari sampai September 2024 sudah terjadi 1.300 bencana alam. Jadi artinya dana cadangan ini harusnya terus dipupuk, terus dibesarkan, bukan kemudian diambil untuk program quick wins. Nah, selain itu juga ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa selama ini postur dari APBN sebenarnya sudah menyediakan pada waktu RAPBN 2025 disampaikan oleh Pak Presiden, itu sebenarnya sudah menyediakan ruang untuk belanjanya Pak Prabowo ke depan, yaitu dalam postur belanja lainnya. Belanja lainnya itu 23% dari total APBN, udah 600 triliun sendiri untuk belanja lainnya. Nah, kita juga mempertanyakan saat itu, ini kan sudah ada belanja lainnya. Belanja lain itu tidak didefinisikan saat ini, tapi begitu programnya berjalan, baru ada laporan pertanggungjawabannya. Dan itu 600 triliun sekali lagi. Apakah uang sebesar itu tidak cukup membiayai quick win sampai mengambil dari dana cadangan, terutama dari cadangan pendidikan?
Pengaturan dan alokasi belanja APBN memang menjadi kewenangan pemerintah. Jadi boleh-boleh saja pemerintah melakukan utak-atik sedemikian rupa. Tapi jangan lupa, APBN merupakan uang rakyat, sehingga tujuan penggunaan utamanya harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat, bukan sebatas ajang bagi-bagi dan kepentingan politis semata. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah pengaturan APBN 2025 ini sudah tepat?